Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Computational Thinking yang beranggotakan yang pertama ada Beatrix Aurelia Putri dengan nomor NIM 201134164. Yang kedua ada Mega Putri Nabagazia dengan nomor NIM 201134179. Dan yang ketiga saya sendiri Verena Cici Memori dengan nomor NIM 201134092. Next. Jadi, di sini kita akan membahas tentang computational thinking atau unplugged beserta contoh kegiatannya. Berpikir komputasional tanpa menggunakan komputer merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan computational thinking. Next. Selanjutnya, kita akan membahas aspek City. Yang pertama, ada dekomposisi, yaitu membagi masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Yang kedua, pengenalan pola, berupa analisa dan mencari hal yang berulang atau berpola. Yang ketiga, abstraksi, yaitu mengabaikan bagian yang tidak penting sehingga fokus pada yang perlu saja. Yang keempat, ada algoritma, yaitu langkah untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pola. Next. Selanjutnya, ada alat dan bahan serta langkah permainan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu gelas plastik. Nah, untuk langkah permainannya, yang pertama, permainan ini dilakukan secara berpasangan. Salah satu pemain berperan sebagai robot dan satu lainnya berperan sebagai pemberi instruksi. Yang kedua, siapkan 6 buah gelas plastik. Dan yang ketiga, permainan dimulai. Robot diberi instruksi yang harus diikuti sesuai langkah. Nah, di sini saya akan berperan sebagai pemberi instruksi dan teman saya Beatrix akan berperan sebagai robot 1. Robot 1 sudah siap? Baik, yang pertama siapkan gelas. Selanjutnya, angkat 1 gelas. Geser ke kanan 3 kali sesuai ketukan. 1, 2, 3. Lalu, putar ke kanan 90 derajat. Lalu, putar gelas ke kanan lagi 90 derajat. Lalu, letakkan. Yang kedua, ambil 1 gelas. Geser ke kanan 1 kali sesuai ketukan. 1. Lalu, putar gelas ke kanan 90 derajat. Lalu, putar lagi gelas ke kanan 90 derajat. Lalu, letakkan. Selanjutnya, angkat 1 gelas. Geser ke kanan sebanyak 3 ketukan. 1, 2, 3. Selanjutnya, angkat 1 gelas. Geser ke kanan sebanyak 1 ketukan. 1. Selanjutnya, angkat gelas 2 kali ketukan. 1, 2. Lalu, geser ke kanan sebanyak 2 ketukan. 1, 2. Lalu, putar gelas ke kanan 90 derajat. Lalu, putar lagi gelas ke kanan 90 derajat. Letakkan. Selanjutnya, yang terakhir, angkat gelas sebanyak 3 kali ketukan. 1, 2, 3. Geser ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Lalu letakkan. Nah, terima kasih robot 1. Penyusunan gelas sudah benar. Selanjutnya, saya akan berperan lagi sebagai pemberi instruksi dan teman saya,
Verena Cici Memori akan berperan sebagai robot 2. Baik, robot 2 sudah siap? Oke, yang pertama, angkat satu gelas. Ya, geser ke kanan sebanyak 5 kali sesuai ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Letakkan ke bawah. Selanjutnya, ambil satu gelas. Geser ke kanan sebanyak 3 kali sesuai ketukan. 1, 2, 3. Letakkan ke bawah. Selanjutnya, ambil satu gelas. Geser ke kanan sebanyak 1 kali sesuai ketukan. 1. Lalu letakkan ke bawah. Nah, selanjutnya, ambil satu gelas. Geser ke kanan sebanyak 4 kali, sesuai ketukan. 1, 2, 3, 4. Lalu putar gelas ke kanan 90 derajat. Lalu putar gelas lagi ke kanan 90 derajat. Letakkan. Selanjutnya, ambil satu gelas. Geser ke kanan sebanyak 2 kali, sesuai ketukan. 1, 2. Putar gelas 90 derajat ke kanan. Lalu putar lagi gelas ke kanan sebanyak 90 derajat. Letakkan. Nah, untuk langkah yang terakhir, angkat gelas, 2 ketukan, 1, 2. Geser ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu putar gelas ke kanan 90 derajat. Lalu putar lagi gelas ke kanan 90 derajat. Letakkan. Nah, terima kasih robot 2 penyusunan gelas sudah tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patrick. Dari praktek yang sudah kita lakukan, ada aspek City yang terkandung, yaitu yang pertama, pengenalan pola, karena pola pada praktek tersebut berulang. Yang kedua, ada algoritma, berupa langkah untuk menyelesaikan pola. Yang ketiga, ada abstraksi, seperti mengabaikan warna gelas atau tanda atau keterangan lainnya yang tidak digunakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga tayangan ini berguna. Terima kasih.